Oke, jumpa lagi dengan saya Pianista Maniak. Udah lama ya saya nggak bikin video unboxing ya karena kemarin sempat libur panjang, kemudian ada satu kesibukan dan lain halnya. Jadi saya baru sempat lagi nih bikin video unboxing. Nah, seperti biasa kali ini unboxingnya itu dari Oracle Games Indonesia. Jadi terima kasih banget nih untuk Oracle Games Indonesia yang kalau kita lihat sih packagingnya rapi ya, terus sturdy gitu, kokoh. Oke. Nah, sekarang kita unbox saja nih isinya apa. Yuk, nggak pakai lama ya, bareng-bareng kita unboxing. Oke, jadi sekarang kita akan lihat ya di sini ada apa aja. Pertama, nah ini dia nih dari Flames of War ya. Jadi ini adalah template untuk artileri. Jadi kalau kalian main pakai senjata-senjata artileri, nah ini template-nya nih, itu untuk memudahkan kita untuk melihat dari tembakan kita itu pasukan mana saja sih yang terkena tembakannya. Jadi ini template artilerinya. Oke, terus kemudian ada, nah ini hub. Oke, ini buku ya, buku North Africa, ini yang Mid War. Jadi ini adalah Perang Dunia Kedua tapi eranya era Mid War. Jujur saya sendiri juga sebenarnya nggak gitu paham ya, nggak gitu hafal sebenarnya era early mid war sama late war itu di kapan aja sih. Ya udahlah, ini ceritanya settingnya di mid war ya, Afrika. Kalian bisa lihat ini tebel banget bukunya, dan ini bukunya berisi mengenai sejarah ya, cerita lore dari seluruh pasukan Flames of War yang ada di apa namanya, mid war nih di Afrika. Ini banyak banget, serius deh, asli worth banget sih. Dan saya selalu suka ya army booknya karena bahannya bagus, mulus, dan kemudian tebel ya, dan enak dibawa-bawa. Saya tipe yang masih konvensional ya, lebih seneng bawa buku ketimbang bawa aplikasi gitu. Jadi kalau misalnya mau ngecek-ngecek pasukan, saya lebih seneng pakai buku gitu. Oke. Nah, kemudian ini dia bintang utamanya. Wah, ini adalah starternya Mid War ya, Flames of War untuk yang Italia, Avanti. Tuh, kalian bisa lihat sini ya, Tank Company. Jujur ini adalah mainan baru buat saya, dalam arti ini faction baru nih. Sama ini kan saya kalau main Flames of War kan selalu megangnya Jerman. Nah, Italia apalagi Mid War ini bener-bener hal yang baru. Jadi saya juga belum paham ya sebenarnya tipikal dia punya pasukan itu bagaimana, tipe permainannya, kemudian kekuatannya itu di sisi mana. Jujur saya belum explore. Nah, jadi kita sama-sama buka yuk. Isinya apa aja sih begitu ya. Oke, kita buka coba dari sini kah? Oh iya, sepertinya betul. Ya kah? Kebalik ya? Kok kebalik? Oke, coba di bawahnya. Nah, buka dari sini. Nah, oke, ada bubble wrap. Nah, seperti biasa kita akan mendapatkan start here ya. Ini guide-nya. Jadi setelah kalian punya starter, di sini nanti ada petunjuk seperti biasa. Next army-nya itu nanti mau kemana begitu. Tuh,
what's next. Jadi setelah starter ini kalian kira-kira bagus apa sih? Ya. Kemudian, oh ya saya lupa satu hal. Tara, ini juga penting nih, yay. Ini apa sih? Yuk kita buka yuk. Nah, ini kartu nih, ini kartu juga nggak kalah penting sebenarnya. Bagi pemain awam atau bagi orang lain, ini mungkin sifatnya opsional begitu ya, semacam bumbu gitu loh. Kalau masakan bumbu penyedap mungkin atau bumbu tambahan. Tapi bagi saya yang namanya kartu ya, kartu di Flame of War ini buat saya sih penting banget gitu, wajib malah. Karena kalau main atau bawa pasukan ya nggak pakai kartu, itu rasanya kayak makan sayur nggak pakai kuah gitu sih. Gitu. Oke, jadi ada dua nih ya. Ini kita ada dua ya. Pertama ini ada namanya command card gitu. Kemudian ini ada yang namanya unit cards. Kita lihat ya bedanya apa begitu. Nah ini kemudian ini adalah formasinya. Jadi di dalam Avanti Force itu pasukan Avanti, formasinya ada apa aja sih kompinya? Di sini kita lihat ya. Ada tank company, ada heavy tank company begitu. Kemudian ada bersaglieri rifle ya. Gitu. Sama parasutis. Nah, ini menarik nih, saya belum tahu nih. Parasutis nih gimana nih kemampuannya. Oke, ini ada ini adalah support unitnya. Ya, jenis support unitnya. Oke. Nah, kemudian kita lihat nih, unit card ini isinya apa sih gitu ya, sebelum kita lihat produk utamanya gitu. Nah, oke. Unit card ini kita lihat disegel, iya sih disegel. Kalau nggak disegel saya malah curiga gitu. Nah, oke. Nah, ini dia. Jadi ini saya buka dulu ya plastiknya. Nah, oke, di sini kita lihat inilah yang namanya unit card ya. Pertama, ini adalah apa namanya? Ini adalah force-nya ya. Jadi pasukannya di dalam Avanti itu ada apa aja. Begitu. Kemudian di sini adalah kartu-kartu unit pasukannya. Jadi kalau kalian mau lihat seluruh status unit di pasukan Italia, ini ada di kartu-kartu ini nih. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Tuh. Ini banyak banget, jadi ini lengkap kok. Jadi kalau kalian punya kartu ini sebenarnya gini, kartu ini kalian nggak perlu beli kalau kalian punya bukunya, karena ini semua ada di buku army book yang tadi saya kasih lihat. Cuma kartu ini memudahkan kalian daripada misalnya kalian pikir ribet bolak-balik apa namanya buku ya. Nah, kalian cukup bawa kartu ini aja. Jadi kalian cukup bawa pasukan yang kalian mainkan. Ini yang namanya unit card. Sekarang saya simpan lagi ya, unit card. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih bedanya unit card dengan command card ya? Jadi yang gede ini namanya ya unit card. Nah ini namanya command card. Kita buka ya, apa sih bedanya? Oke, kartunya juga masih disegel gitu ya. Oke, kita buka dulu segelnya. Oke, nah ini dia command card. Nah buat saya ini penting banget ya, malah setengah wajib gitu. Nah sekarang kenapa sih buat saya ini penting command cardnya? Karena contoh ya, kalau kalian lihat, jadi sebenarnya tiap-tiap unit card ini memberikan flavor gitu. Memberikan flavor terhadap gamenya ya. Jadi nanti gamenya ini kartunya ini akan mengubah gitu, atau menambahkan sesuatu ke dalam game
atau ke dalam pasukannya gitu. Di kartu ini efeknya macam-macam. Secara umum ada yang membuat kalian bisa bawa pasukan tertentu, atau pasukan tertentu kalian buff dengan kartu ini ya, dengan efek kartunya, atau pasukan lawan kalian di buff misalnya begitu, atau misalnya kalian ada target tertentu mungkin, tapi rata-rata di sini kalian bisa ngebuff gitu pasukan kalian, umumnya sih begitu. Nah, ini kartunya lengket-lengket ya. Ini karena bahannya kayak bahan plastik gitu, bukan bahan kartu biasa ya, kayak bahan plastik yang bagus sih, awet itu. Makanya saya selalu suka kartu-kartu Flames of War tuh karena bahannya cakep gitu loh, mengkilat licin itu, glossy tuh, glossy kan, cakep gitu. Oke, jadi ini ya, ini bedanya unit card sama command card. Jadi kalau tadi unit card itu adalah kartu yang menunjukkan status ya, status dari pasukannya. Command card itu kartu yang memberikan favor atau menambahkan ya kemampuan kartunya, pasukannya begitu, menambahkan kemampuan pasukannya begitu, atau mungkin dia ngedebuff pasukan lawan, atau bahkan mengizinkan kalian untuk membawa pasukan tertentu, macam-macam gitu. Jadi ini adalah bedanya command card dan unit card. Oke, sekarang kita kembali ke menu utamanya nih, starter. Oke, jadi ini ada guide-nya, start here. Jadi di sini setelah starter ya, kalian nanti sebaiknya ambil apa aja gitu. Ini guidance-nya ada di sini nih. Oke, nah sekarang seperti biasa di semua starter Flames of War kalian selalu diberikan rulebook nih, rulebook A4 ya. Jadi nggak ada ceritanya kalian beli starter terus bukunya dibeli terpisah, rulebooknya tuh nggak ada cerita. Di Flames of War ini setiap starter akan selalu diberikan rulebook. Jadi starter itu pasti membuat kalian bisa langsung main karena ada rulebooknya. Ya, cuma nih kalau saya lihat rulebooknya kayaknya masih yang standar ya. Saya lihat ada Jerman begitu contoh-contohnya gitu. Nggak ada Itali sih. Ya rulebooknya sih sama ya. Oke, kemudian kalian juga akan mendapatkan unit card bawaan. Ingatnya, ini namanya unit card kalau yang besar gitu. Nih unit card, bagus ya gambarnya ya, tuh cakep gitu. Wih, mantap. Oke, nah di sini ada tadi status dari pasukannya ya. Tuh di situ tuh. Mantap ya, sip. Nah selain itu, selain dapat unit card, kalian juga akan mendapatkan decal sheet nih. Jadi nanti setelah kalian chat ya, kalian bisa tempelkan nih decalnya sebagai pemanis gitu. Nah sekarang produk-produknya nih, sprue-nya apa aja, kita keluar dulu ya. Ini ada tentara ya, ini ada pasukan infanteri begitu. Cuma saya dapat dadu nih, jujur saya belum tahu ini dadu buat apa yang warna hijau ya. Tuh, dia cuma ada berapa aja, 2 sisi 2/6. Saya juga nggak tahu ini buat apa dadunya, nanti kita cek ya buat apa sih dadunya begitu. Kemudian ada infanteri lagi. Jujur ini Itali ini adalah barang baru buat saya, jadi kalau ngeliat begini saya nggak tahu nih jujur ini apaan. Beda sama Jerman ataupun Hungaria ya kemarin, kalau saya buka pasukannya langsung tahu nih, oh ini apa. Jujur kalau ini saya nggak tahu ya, saya buka dulu ya. Oke, ada base-nya, ada base itu buat infanteri dan infanteri gun ini. Oke, nah kemudian sprue-nya yuk. Oke, ini apa nih? Jujur saya nggak tahu ini sprue apa. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sprue sini. Kemudian ini juga saya nggak tahu ini apa ya, tuh saya belum tahu ini lagi-lagi faction pertama saya Italia ya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 juga di sini.
Kemudian ada, kita lihat lagi nih, ini apa ya? Nah ini saya tahu nih, tahu tuh pengertiannya, saya tahu ini tipenya apa gitu ya. Tapi namanya apa saya nggak tahu. Oke. Ini infantry gunnya, ini ketahuan karena ada chassis kakinya ya. Ini ada shieldnya, ini ada shield, kemudian ada kanannya, saya tadi kanannya nih. Ini laras kanannya tuh. Nah ini kanannya nih. Ya. Cuma ukurannya berapa jujur saya belum tahu sih. Tapi saya tahu ini infantry gun. Ada 4 tuh. 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Kemudian kita ada apa nih? 3. Ini saya ada 3 nih. Ini juga model infantry gun. Ada 4. Kenapa saya tahu? Lagi-lagi saya lihat ada cannonnya di sini. Kalau misalnya kalian lihat ya. Nah, ini cannonnya nih. Di cannon ada rodanya ya, roda di sini. Ini roda infantry gun. Ada 4. Kemudian yang terakhir ini ada, saya nggak tahu ini apa ya. Ini kayaknya mortarnya mungkin. Oh enggak, ini infantry gun juga nih. Tapi yang nggak ada shieldnya. Ada 2. Nanti kita lihat nih apa namanya ya. Ada namanya nggak di sini? Ada tulisannya nggak di sini? Sepertinya, coba ya, ada nggak namanya? Harusnya sih ada di sini. Oh iya, ada nih. Jadi kalau kita lihat di sini nih, ada tulisan kecil ya. Ini adalah 47/32 cannon di sini nih. Ini nggak kelihatan ya, tapi saya bacakan aja. Ini 47/32 cannon. Kemudian ini namanya Skoda 100. Ini 2 ini namanya Skoda 100. Kemudian tank yang ini ada 5 ya, 5. Ini namanya Semofonte. Oh, satu ini namanya, saya lihat ada bacaannya. Semovente. Ini Semovente ini. Nah, terakhir ini adalah sepuluhnya untuk, coba saya lihat dulu. Sama Semovente juga. Jadi ada Semovente-nya. Nah, kalau kita lihat di boxnya sebenarnya kita dapat apa aja sih? Kita dapat ya nih 10 nih. 10 M14 ya tuh. M14 41. Kemudian di sini ada Semovente ya. Oh, jadi kita bisa bikin 2 macam nih, mau bikin M14 ya atau Semovente. Kemudian kita punya 47 mm gun di sini nih. 47 mm gun. Itu 40 mm gun ya. Ini ada Semovente 2 mm. Ini ada yang M14. Sini kita lihat tulisan Semovente ya. Tanks can also be built as Semovente. Jadi M14 ini bisa kita bikin Semovente. Nah, ini tergantung nih nanti kita mau bikin yang mana, begitu ya. Terus di sini kita lihat ada 100. Ini kayak Skoda 100 tadi ya. 100 mm howitzer. 100 mm ya howitzer. Kemudian terakhir ini ada 88 gun ya. Ini kalau di Jerman saya punya ini untuk anti aircraft sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini kita nggak punya infanteri ya. Jadi 10 infanteri tadi itu full untuk infanteri gun. Jadi kita punya total 3 infanteri gun ya. Total infanteri gun begitu. Sama ini bersama 2 tank. Gitu. Oke ya, cakep ya. Jadi keseluruhannya tuh kira-kira begini nih nanti. Nah nih, keseluruhan Itali. Oke. Ya, jadi sepertinya sekian ya hari ini unboxing Italinya. Seperti biasa, saya selalu amazed dengan paketnya Flames of War ya, karena seperti kalian lihat paketnya itu selalu disediakan rulebook, which is nggak banyak war game yang kalian kalau beli starter itu dapat rulebook. Jadi biasanya rulebooknya ada sendiri gitu ya, nggak sepaket. Kemudian aksesorisnya juga bagus, bukunya juga bagus banget, cakep ya. Jadi kalau kalian main game itu bawa buku, bawa kartu, wah itu udah enak banget. Oke, jadi sekian dari saya, Pianista Maniac. Mungkin next time kita akan unboxing lagi ya untuk game-game berikutnya. Jadi sampai di sini saya, Pianista Maniac. Ciao.